Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Polda Metro Jaya akhirnya menangkap anggota Ormas yang menduduki lahan BMKG. Namun, Komisi 3 DPR dan Kompolnas meminta agar penindakan tidak hanya menggunakan pendekatan hukum, tapi evaluasi terhadap keberadaan ormas. Apa yang harus dilakukan Kemendagri? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Uma. Renyahnya bikin lagi. Dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Beginilah penampakan lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang diduduki Ormas Grip Jaya. Lokasinya ada di Jalan Pondok Betung Raya, Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Luas tanahnya mencapai 12 hektar. Ormas Grip Jaya di Tenggarai telah menduduki tanah ini sejak November 2023. Salah satu warga mengatakan awalnya lahan tersebut merupakan tanah kosong yang sebelumnya juga sempat dikuasai oleh kelompok ormas lainnya. Hingga akhirnya, Ormas Grip Jaya datang dan mendirikan posko sejak 2 tahun lalu. Seiring waktu, sejumlah usaha berdiri di atas lahan tersebut dan tidak diketahui siapa yang mengizinkan. Yang saya tahu ya, itu lahan kosong. Kita juga kurang tahu antara BMKG dan ahli waris. Nah, tiba-tiba belakangan ini yang selama ini kita jalan itu ya emang diperuntukkan untuk banyak di sini, untuk warga gitu. Ibaratnya buat aktivitas UMKM juga. Pihak BMKG sudah memohon bantuan pihak berwenang untuk melakukan penertiban terhadap ormas yang tanpa hak menduduki dan memanfaatkan aset tanah negara tersebut. Dalam salah satu pertemuan, pimpinan ormas menuntut kompensasi 5 miliar rupiah sebagai syarat untuk menghentikan pendudukan dan menarik massa dari lokasi. Polda Metro Jaya memastikan akan mengusut tuntas kasus pengusikan lahan milik BMKG oleh oknum ormas di Tangerang Selatan. Kasus ini disebut sedang dalam proses penyelidikan. Polisi menyelidiki kasus ini setelah menerima laporan dari salah satu pegawai BMKG. Laporan itu menyebut lahan BMKG seluas lebih dari 120.000 meter persegi diduga diduduki oleh ormas. Kami telah menerima sebuah laporan polisi dan saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Ya, pelapornya adalah salah seorang pegawai dari BMKG. Kami membenarkan itu, ya. Laporan dibuat tanggal 3 Februari 2025. Apa peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor adalah dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin dan atau penggelapan hak atas benda tidak bergerak dan atau pengerusakan secara bersama-sama. Jadi sebagaimana diatur di pasal 160 tentang memasuki pekarangan tanpa izin KUHP, pasal 385 KUHP tentang penggelapan hak atas barang tidak bergerak, kemudian pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang. Laporan yang dibuat pada Februari itu akhirnya ditindaklanjuti pada Mei ini. Anggota Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas RI, Khoirul Anam mengakui status lahan memang kompleks, namun saat ini sudah inkrah dan sah menjadi milik BMKG. Namun Kompolnas yakin bahwa aparat kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya akan melakukan tindakan cepat. Iya, memang problemnya cukup kompleks ya. Pertama memang soal problem tanahnya. Kami menelusuri ini. Memang kalau rekam jejak legalnya memang sudah ada putusan PK, putusan MA dan lain sebagainya, sehingga memang posisi legalitas hukumnya memang cukup kuat.
Ya, yang kedua memang soal pendudukan lahan ini sebenarnya laporannya tidak hanya ini, tapi yang sebelumnya juga sudah dan sudah P21. Nah, yang 3 Februari ini sedang penyidikan. Ketambahan lagi kemarin kalau lihat rekam jejak kronologi peristiwanya, pihak BMKG juga minta bantuan untuk pengamanan objek yang mereka miliki yang sekarang diduduki oleh salah satu ormas. Nah, kita komunikasi dengan Polda Metro Jaya. Saya kira dalam waktu dekat tindakan-tindakan itu akan direspon dengan cepat. Karena apa? Bagi kami sederhana kok. Kalau sudah ada putusan hukum dan sebagainya, apalagi sudah inkrah, yang tidak boleh sewenang-wenang. Yang kedua, kalau memang masih ada upaya hukum, ya silakan upaya hukum. Tapi kan sudah PK dan sebagainya. Nah, kami mendukung upaya kepolisian untuk melakukan tindakan tegas. Akhirnya, polisi menangkap belasan anggota Grip Jaya yang menduduki lahan BMKG di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Belasan anggota Ormas Grip Jaya diangkut langsung ke mobil tahanan Resmo Polda Metro Jaya. Tidak ada perlawanan dari para anggota Ormas yang ditangkap tersebut. Anggota Kompolnas RI Hoirul Anam menambahkan, jika terbukti Ormas yang sama sudah berkali-kali melakukan pelanggaran hukum dan tindak premanisme, maka penindakannya tidak bisa hanya pendekatan hukum, tapi juga harus dievaluasi eksistensi ormasnya. Saya kira penanganan kasus ini tidak boleh hanya pendekatan hukum, ya dengan mengumpulkan bukti dan sebagainya kayak begitu, tapi juga pola-polanya harus dibongkar dan dicegahnya dengan cara pola-pola tersebut. Ya, salah satunya kalau sudah ditemukan pola bahwa Ormas A sering melakukan kegaduhan, sering melakukan kekerasan, sering melakukan begal dan sebagainya, pelanggaran hukum, ya hasil evaluasi itu bisa dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri, karena otoritasnya juga di Kementerian Dalam Negeri. Untuk apa? Ya untuk membubarkan, gitu, untuk melakukan evaluasi, terus membubarkan, terus tidak boleh lagi, gitu. Hal senada disampaikan oleh Komisi 3 DPR RI, Rudianto Lalo. Menurutnya, ormas yang berulang kali melakukan pelanggaran hukum dan tindak premanisme, maka harus ada evaluasi dari Kemendagri. Ya, Anda bisa bayangkan kalau negara saja yang diwakili oleh BMKG, yang notabene bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Perhubungan dalam mengelola, misalkan memanfaatkan lahannya lalu kemudian dihalangi atau tidak bisa menduduki, membangun di atas lahan milik negara, milik pemerintah, hanya gara-gara diduduki oleh ormas, ya itu kan kita akan kehilangan kewibawaan. Nah, sekarang negara hadir di mana? Nah, apakah ini ormas ini melakukan pelanggaran lalu kemudian bisa dilakukan pembubaran? Ya, kita kembalikan kepada kementerian yang mewadahi ormas itu, yaitu Kementerian Dalam Negeri, menilai apakah tindakan-tindakan ormas tersebut dibenarkan, patut dibenarkan secara hukum atau tidak. Kan begitu debatnya. Kalau memang tidak, ya harusnya diberikan semacam pemahaman atau diberikan sanksi dan sebagainya. Karena tujuan ormas kan tidak seperti itu. Tujuan ormas saya kira membantu mewujudkan tujuan bernegara gitu loh. Di sini masalahnya, karena ormas yang memiliki rasa percaya diri tingkat tinggi untuk melakukan pelanggaran hukum, biasanya memiliki backingan kuat di level pemegang kekuasaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.